bolasport.com. Halo Bola Sporter, kembali lagi dengan Meta. Kali ini kita tidak akan membahas Liga 1 ya. Kita akan membahas timnas Indonesia melawan Vietnam. Timnas Indonesia dan Vietnam akan bertemu di pertandingan grup B Piala AFF 2020 di Stadion Bishan Singapura tanggal 15 Desember 2021. Nah, kali ini kita akan langsung spesifik aja ya membahas terkait rekor pertemuan antara timnas Indonesia melawan Vietnam. Nah, kita mulai dari Arif dulu deh, Rif. Menurut catatan Arif, statistik timnas Indonesia, rekor pertemuannya melawan Vietnam gimana nih? Apakah imbang, apakah lebih unggul, apakah lebih buruk, kayak gitu? Kalau dari segi rekor sih masih unggul Indonesia, Pak ya. Dari semua ajang dari 91 kan udah 24 kali pertemuan. Indonesia menang di antaranya 8 kali, cuma kalah 7 kali. Dari segi pertemuan head to head antara Pak Hangso sama Sintayong saja juga unggul Sintayong jauh. Tapi itu bukan di timnas. Itu ketika Sintayong masih membela klub di Kelik, Sangnam Ilwa sama Pak Hangso sama Chunan Dragon. Itu bertemu 10 kali, 8 diantaranya dimenangkan Sintayong. Jadi unggul-unggul jauh lah Indonesia kalau dari segi rekor pertemuan. Oke, berarti ini ya, kalau dari rekor pertemuan antara kedua tim dari tahun 91 sampai 2021 tuh kita lebih unggul 8 kali menang, ya kan? Iya. Sementara Vietnam selisih satu sih ya sebenarnya ya. Iya. Berarti sebenarnya imbang kalau kita lihat dari rekor pertemuannya. Cuman kalau dari sisi pelatih itu mungkin kasus yang berbeda karena mereka menangani klub ya, bukan menangani timnas Indonesia. Nah, kalau pertemuan Sintayong dengan Pak Hangso sendiri untuk menangani timnas Vietnam dan masing-masing timnas Indonesia, pertemuannya gimana nih, Nuh? Mereka udah bertemu berapa kali nih? Terakhir kali gimana, Nuh? Di level timnas, mereka udah ketemu berapa kali? Sintayong sama Pak Hangso. Kalau pertemuan dalam timnas Pak Hangso sama Sintayong itu baru sekali ya masa depan. Oke, dan itu gimana hasilnya? Jadi itu kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Asia saat Indonesia itu dimainkan di Dubai, Emirat Arab. Nah itu waktu pertemuan perdana itu ya gimana ya? Ya kalah di Indonesia, kalah 4-0. Ya yang itu jadi dari situ jadi modal berharga ya buat Sintayong, apalagi dia kalah dengan temannya juga asal Korea Selatan. Nanti pada laga nanti dia akan bangkit lagi itu dengan persiapan timnas Indonesia yang lebih matang dari sebelumnya. Indonesia sudah PV di Turki selama hampir bulan, kemudian bekal yang cukup impresif dalam 2 laga terakhir, menang besar atas Laos sama Kamboja. Mungkin itu akan menjadi titik balik Sintayong untuk mengakhiri untuk membuktikan juga kalau saya itu pelatih yang lebih baik dari Pak Hangso. Memang kalau dari pertemuan dari klub ya kan keduanya itu sudah sempat menangani tim Korea Selatan di era-era 10 tahun yang lalu. Kalau secara pertemuan antar tim itu Sintayong lebih unggul dari
dari Kalteng itu dalam kalau nggak salah 10 kali, kalau nggak salah lah nanti Mas Arief dikoreksi lagi, kalau nggak salah dalam 10 apa 8 kali pertemuan Sintayong itu menang hampir semua, cuma imbang sekali kalau nggak salah. Apa nanti Mas Arief ya? Iya. Gimana Mas Arief? Ya, betul. 10 kali pertandingan, sekali imbang, sekali kalah. Oke, berarti kan Pak Hang Seo ini kan melatih timnas Vietnam kan mulai tahun 2017 ya. Sementara kalau si Sintayong juga baru-baru aja kan 2020 ya. Nah, ini kalau kita lihat dari rekor pertemuannya, mungkin dua tahun terakhir ini yang paling relevan ya untuk dilihat apakah akan berlanjut. Karena kekuatan Vietnam itu kan berbeda ya sama zaman dulu gitu. Gimana nih Rif itu deh? Apakah kan rekor pertemuan Indonesia di 2 pertandingan terakhir itu kan kalah-kalah ya di kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin. Yang leg pertama itu timnas Indonesia kan dilatih oleh Simon ya kalau tidak salah. Terus yang pertandingan pertemuan kedua tuh baru dilatih Sintayong. Yang kita main Juni lalu di Dubai itu mereka juga kalah. Nah, ini kan 2 tahun terakhir ini kan trennya Indonesia buruk nih. Kira-kira menurut Arief ini apakah akan berlanjut untuk pertandingan besok di Piala AFF, mengingat kekuatan Vietnam itu sepertinya sama sih dengan skuad yang diturunkan di kualifikasi Piala Dunia kemarin kayak gitu. Gimana Rif? Iya sih, kalau Indonesia sih seharusnya kemarin kan sebelum Pak Gaso datang kan nggak ada masalah kalau musuh Vietnam. Dari segi rekor menang terus. Di Piala AFF sendiri sudah 9 kali lah ketemu 5 imbang, 3 kali Indonesia menang dan Vietnam hanya sekali. Kemudian Pak Gaso kan datang 2017. Nah di situ baru Indonesia kalah terus kan sama Vietnam. Bukan Indonesia saja sih, tim Asia Tenggara kan juga kewalahan lawan Vietnam di bawah asuhan Pak Hang-seo. Jadi emang Pak Hang-seo-nya yang jadi momok lah bagi tim Asia Tenggara. Kalau soal pertemuan kan kemarin terakhir kalah 4-0. Tapi Indonesia kan juga diuntungkan lah. Kali ini kan ada tambahan beberapa pemain back, ada Elkan Bagot juga. Jadi mungkin lebih seru untuk pertandingan nanti. Oke. Kalau dari Ibnu sendiri melihat 2 pertandingan lalu yang berakhir buruk untuk timnas Indonesia, apakah rekor buruk itu akan bisa dipatahkan Sintayong di Piala AFF kali ini? Sekaligus mematahkan catatan bagus Pak Hang-seo yang tak pernah kalah oleh tim Asia Tenggara kayak gitu. Betul bisa sih Mbak. Peluang timnas Indonesia itu masih ada. Nah, kita sih seperti yang kita tadi bekal 2 kemenangan itu ya cukup untuk membangkitkan semangat pemain dengan hasil yang ya. Ini ya ada beberapa faktor yang nanti harus dicarikan solusi seperti ini kan. Mengingat kedua tim kan sama-sama lelah ya, sama lelah maksimal jadwalnya padat. Nah menurutku kalau untuk catatan rekor masa lalu itu kayak kurang berpengaruh, nanti mungkin pengaruh besarnya itu dari persiapan kedua tim ini dan tentunya strategi apa yang diterapkan Pak Hang-seo maupun Sintayong sendiri. Yang buat aku tertarik itu kayak permainan 2 tim kan itu hampir mirip ya Pak Sintayong. Semenjak Sintayong berubah formasinya dari 4-3-3 itu untuk mirip kayak permainan Vietnam. Nah, jadi ini tengah kemudian press tinggi. Kemudian kalau setiap pemain itu bisa kalau ada peluang bisa mencetak gol, jadi enggak harus strikernya yang jadi ujung tombak. Nah, di Indonesia itu kayak permainan Vietnam. Nah, nanti gimana hasilnya saya juga
saya juga tertarik banget nih gimana pola yang akan dimainkan Sintayong maupun Pak Hangso. Kalau Pak Hangso kan dalam 3 laga terakhir kan ya emang dia tujuannya 4-3-3, tapi kalau dua laga terakhir dia itu seringnya 3-4-4 dengan 3 pemain belakang dan tingginya Indonesia. Mungkin nanti Vietnam juga akan kembali lagi ke formasi 4-3-3 dan nggak tahu sih nanti gimana. Oke. Ini kayak menarik loh kalau dari sisi strateginya. Berarti timnas Indonesia sama Vietnam sebenarnya emang sama-sama memiliki peluang ya tentunya untuk memenangi pertandingan. Nah, kalau kembali lagi ke rekor pertemuan ya, menurut catatan yang saya lihat dari website 11versus11.com tuh, selama Piala AFF digelar, timnas Indonesia itu hanya kalah sekali, tahun 96 ya. Itu sekali. Sisanya setelah itu selama Piala AFF digelar, timnas Indonesia belum pernah kalah ya dari Vietnam. Paling menang sama imbang kayak gitu. Selama di AFF loh. Nah, tapi ini kan rekor pertamanya udah lama sekali gitu kan. Yang jadi pembeda ini benar kata Arif tadi ya. Ini eranya Pak Hang Seo dengan tim-tim yang baru. Sejak 2017, Vietnam menjadi kekuatan yang berbeda di Asia Tenggara. Nah, menurut kalian apakah sebenarnya rekor itu kan rekornya bagus. Ini akan berlanjut nggak sih kayak gitu? Harapan baiknya berlanjut. Kalau dari segi saya berlanjut sih, masing-masing bisa lah, Indonesia bisa lah ngalahkan Vietnam. Apalagi kan kemarin Vietnam tampil cukup habis-habisan lawan Malaysia kan, hampir semua pemain terbaiknya diturunkan. Jadi mungkin untuk istirahat lebih diuntungkan Indonesia lah. Apalagi Indonesia kemarin juga belum menurunkan skuad terbaiknya kan. Elkan Bagot cuma setengah babak, Rahmat Irianto babak pertama juga ditarik keluar. Jadi untuk recovery Indonesia diuntungkan. Jadi bukan tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Vietnam nanti. Oke. Berarti ini terakhir ya, kira-kira terakhir untuk menutup pembahasan rekor pertemuan kali ini. Kira-kira menurut kalian apakah timnas Indonesia akan menang atau imbang atau kalah? Kalau menurut saya susah sih timnas Indonesia untuk menang. Itu peluangnya kecil menurut saya. Yeah. Karena kita lihat Malaysia aja bisa dikalahin 3-0 kayak gitu. Kalau menurut saya peluang Indonesia menang kecil, tapi ada peluang kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian berdua gimana nih untuk menutup kita pembahasan kita hari ini? Ya kalau saya sih optimis juga. Memang sulit, tapi dengan kehadiran Elkan Bagot itu loh yang bikin saya optimis tuh bisalah menahan gempuran dari Vietnam. Apalagi Vietnam kan kesusahan apabila melawan tim-tim dengan berpostur tinggi kan. Rahmat Irianto kan dari corner kan juga udah bagus tuh kemarin. Jadi Indonesia bisa menang lah 2-1 mungkin. Oke. Kalau dari Ibnu gimana dong? Pasti Sintayong nggak mau kalah lagi dong sama Pak Hang Seo kayak gitu. Udah cukup kemarin aja kalah sekali, sekarang biar balas kekalahannya biar imbang 1-1 gitu. Head-to-headnya. Ya kalau Gimana? Kalau timnas Indonesia bisa main kayak kemarin ya, Mbak, lawan Kamboja ya kemarin, 5-1. Pertama itu siapa? Laos ya? Yang pertama Kamboja baru Laos. Kamboja. Jadi yang tadi itu Laos. Yang pertama Kamboja itu babak pertama enak, tapi babak kedua itu udah agak loyo, agak mainnya udah enggak gimana ya? Udah enggak aturannya loh, Mbak. Perubahan shape posisinya
Kemudian kalau udah kehilangan bola itu ya yang bahaya itu Indonesia. Udah bukannya keasikan ya. Kalau waktu nyerang kan Indonesia semuanya pemainnya naik semua. Kalau sekali ada serangan balik itu yang mesti dari 1 atau 2 serangan balik itu kebobolan. Nah, kalau Vietnam sendiri emang kemarin menang telak atas 3-0 atas Malaysia. Mainnya juga bagus banget, kemudian skill-skillnya itu semua ya kayak pemainnya kayak nggak punya beban itu main Vietnam. Tapi itu beda saat mereka main pertama lawan Laos. Lawan Laos itu mereka agak kesusahan dan itu buktinya cuma bisa bikin 2 gol. Padahal peluang Vietnam itu banyak banget waktu lawan Laos itu. Dan melihat dari 2 pertandingan terakhir saja dari kedua tim, menurutku Indonesia bisa sih kalau menang itu menurutku masih bisa. Dengan catatan tadi kan banyak PR tadi seperti kalau serangan balik itu mesti kecolongan. Nah itulah. Oke, berarti peluang menurut Arif sama Ibnu bisa menang dan peluangnya ada. Kita tunggu aja hasilnya besok tanggal 15 Desember. Semoga timnas Indonesia menang dan bisa membuka peluang lolos ke semifinal dan bisa meraih final dan bisa juara karena kita tidak pernah juara kayak gitu ya. Dari saya, Meta pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.